Halo semuanya, balik lagi sama saya Rizky di channel ini. Kali ini gue bakalan ngebahas HP ini. HP ini itu Xiaomi Redmi Note 7. Dan gue bakalan lebih fokus ngebahas sih kelebihan sama kekurangan selama gue pakai HP ini. Jadi tujuannya itu lebih fokus ke situ ya. Dan HP ini udah gue pakai selama 10 bulan sebagai daily driver gue. Sebelum itu gue mau kasih tahu sedikit ke kalian spesifikasinya itu apa aja. Di box ini tertulis kalau dia itu punya kamera 48 megapiksel dan 5 megapiksel. Layarnya itu berukuran 6,3 inci Full HD Plus dan dia pakai Qualcomm Snapdragon 660. Nanti kita bakalan bahas sama kameranya itu karena ada kejanggalan di situ. Baterainya itu besar yaitu 4000 mAh. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas kekurangan ya. Tapi sebagai catatan, video ini murni dari pendapat gue pribadi. Kalau kalian punya pendapat masing-masing, bisa tulis di kolom komentar. Kelebihan dulu yang kita bakalan bahas. Kelebihan itu yang pertama desainnya. Karena desainnya itu menurut gue elegan dan enak dipandang. Lihat nih, mengkilat kayak gini. Bodi belakang ini pakai Corning Gorilla Glass 5. Jadi depan belakang tuh pakai kaca. Takut pecah gue malah. Dan ingat nih, dia itu ada gradasi warna biru dan ungunya. Dan yang kedua itu layarnya. Lihatnya layarnya. Layarnya itu berukuran 6,3 inci. Ukuran layar seperti itu udah cukup besar ya. Dan gue sebagai orang yang sering main game, ini cocok banget buat gue karena ini tuh besar layarnya dan jangkauannya juga luas. Dan gue bakalan lanjut ke kelebihan yang ketiga. Ketiga itu baterainya besar. Baterainya besar yaitu 4000 mAh. Gue pakai HP ini nggak pernah habis seharian. Kecuali kalau gue main game terus-terusan, itu gue seharian bisa ngecas 2-3 kali. Baterainya itu punya kapasitas yang besar yaitu 4000 mAh. Dan katanya HP ini tuh udah support Quick Charge 4.0. Untuk itu gue belum pernah nyoba. Tapi waktu itu gue pernah pinjam punya teman chargernya 3.0 dan itu bisa ngecas dengan cepat. Tapi selama gue pakai HP ini sih gue cuma pakai charger bawaannya karena di paket penjualannya itu dia dapet casan yang 2 volt 5 ampere. Lanjut poin keempat. Nah ini yang tadi gue bilang, gue bakalan ngebahas kameranya yang 48 megapiksel itu dan chipsetnya. Di chipsetnya itu kita bisa lihat chipsetnya itu kan pakai Snapdragon 660 ya. Dan si Redmi Note 7 ini punya keterangan kalau dia tuh punya kamera 48 megapiksel. Dan bisa kita lihat bareng-bareng bahwa si Snapdragon 660 itu cuma support kamera hingga 25 megapiksel. Tapi nggak tahu kenapa di Redmi Note 7 ini bisa sampai 48 megapiksel. Untuk itu gue nggak tahu kenapa, konsepnya seperti apa gue nggak tahu. Cuma buat ngebuktiin kalau si Redmi Note 7 ini punya kamera yang benar-benar bagus, gue ada ambil beberapa sampel foto. Ini dia hasilnya, foto dari kamera bawaan si Redmi Note 7. Kalau itu tadi hasil kamera dari kamera bawaannya si Redmi Note 7, kali ini gue bakalan nunjukin ke kalian hasil dari foto Google Kamera. Oh iya, selama gue pakai HP ini dari awal beli itu gue bukan nggak pernah sih, tapi jarang banget pakai kamera bawaannya. Karena kamera bawaannya itu kalau dibuat foto menurut gue kurang maksimal, kurang memuaskan hasilnya. Jadi gue tuh lebih sering pakai Google Kamera buat ambil foto-foto karena hasilnya tuh lebih detail dan lebih tajam. Kalau untuk perekaman video baru gue pakai kamera bawaannya karena kamera bawaannya itu punya image stabilizer. Jadi video yang dihasilkan itu lebih stabil, nggak goyang-goyang. Dan ini adalah hasil foto di malam hari. Perbedaannya dari kamera bawaannya Redmi Note 7 dengan Google Kamera. Di sini kita bisa lihat bersama kalau Google Kamera itu bisa menghasilkan gambar yang lebih terang dan lebih tajam dibandingkan dengan kamera bawaannya.
Dan poin kelima yaitu ada yang namanya security. Gue suka sama security-nya atau keamanannya. Si Redmi Note 7 ini pakai sistem keamanan face unlock dan fingerprint. Untuk fingerprintnya sendiri, dari awal pertama kali gue beli pakai HP ini, itu nggak ada masalah. Fingerprintnya cepet, kayak gini, nggak ada masalah. Tapi seiring berjalannya waktu, gue tuh sering banget nemuin miss, gagal buka HP pakai fingerprint. Nggak tahu kenapa. Waktu pertama kali beli itu, meskipun tangan gue berair, berminyak gitu, kadang juga lengket, itu masih bisa, masih akurat. Tapi semenjak seiring berjalannya waktu, sering miss gitu. Bahkan gue tuh harus ngelap jari gue dulu dan ngelap si fingerprintnya ini, baru bisa. Dan untuk face unlock-nya itu sangat cepat. Bahkan kalau di dalam kondisi low lag dia itu masih bisa, tapi agak sedikit lama ya, karena cahayanya kurang. Dan ada satu fitur yang gue suka dari HP ini, yaitu angkat untuk bangunkan. Fitur ini bisa kalian nyalain di pengaturan. Jadi ketika HP kalian tergeletak seperti ini di meja atau dimanapun itu, ketika kalian angkat, dia akan menyala dan otomatis langsung mendeteksi muka kita. Jadi tanpa perlu mencet tombol apa-apa, dia bakalan langsung nyala. Lihat nih, HP kita taruh dan kita angkat, dia langsung nyala. Kita taruh lagi, kita angkat, dia nyala. Itu fitur yang gue suka. Dan kali ini gue bakalan ngebahas hal-hal yang disayangin banget dari HP ini. Padahal dari bodinya itu udah kelihatan banget kalau HP ini tuh bagus, itu mantep. Sebelum lanjut ke kekurangan, bisa diklik tombol subscribe di bawah dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian dapat update terbaru dari saya. Oke, kita lanjut ke poin yang kurang saya suka. Poin yang kurang saya suka yaitu panas. Kenapa saya bilang panas? Karena HP ini mungkin bodi belakangnya terbuat dari kaca ya, mungkin karena hal itu juga yang bikin HP ini tuh panas. Apalagi seperti pemakaian saya itu dibilang cukup berat karena dipakai main game berjam-jam, dipakai chattingan, nonton YouTube, dan buat scrolling Instagram. Itu bisa sampai 2 sampai 3 kali ngecas. Kalau untuk pemakaian normal, cuma untuk chattingan, scrolling Instagram, dan pemakaian ringan lainnya mungkin cukup untuk seharian. Tapi kalau selama gue pakai HP ini nggak pernah cukup buat seharian, padahal baterainya itu 4000 mAh. Dan catatan buat kalian, kalau habis main game dan baterainya habis, bisa jangan langsung dicas. Kalian demin dulu sekitar 5 menit atau 10 menit sampai suhunya ini stabil, baru kalian cas. Karena kalau baterai habis karena main game itu kan udah panas, kalian langsung cas dan itu bakal makin panas. Soalnya waktu itu pernah gue cek di security, panasnya itu pernah tembus sampai 47 derajat. Dan sekarang lanjut ke hal kedua yang gak gue sukain dari HP ini, yaitu frame drop. Banyak frame drop yang gue temuin di HP ini, apalagi waktu main game PUBG Mobile. HP ini support PUBG Mobile hingga grafis smooth high, tapi gue nggak pernah main di smooth high. Kenapa? Karena grafiknya itu emang halus, tapi waktu perang ada musuh itu frame dropnya nggak karuan. Frame dropnya itu parah, bahkan sampai nge-freeze, nggak bisa bergerak. Itu hal yang menjengkelkan banget sih. Jadi selama gue main PUBG, gue cuma setting di smooth medium. Itu aja kadang masih ada yang namanya frame drop. Dan untuk main Mobile Legend itu bisa di settingan high, tapi gue nggak pakai itu karena frame dropnya makin parah. Jadi gue main Mobile Legend di settingan low. Di settingan low pun masih ada frame drop. Jadi ya nggak tahu kenapa, padahal dia itu udah pakai chipset yang kelas menengah ya, Snapdragon 660. Itu chipset udah bagus banget, tapi nggak tahu kenapa, karena panas jadinya frame drop. Ada juga yang bilang dari komunitas MIUI kalau si Redmi Note 7 ini throttling CPU-nya kalau udah panas jelek. Tapi gua nggak tahu ya, intinya frame drop banyak gua temuin kalau waktu main game. Dan yang ketiga, baterainya boros. Ya sudah main game
berlama-lama frame drop, udah gitu panas, dan udah pasti baterainya boros. Main game full dari baterai 100% hingga 0% itu bisa memakan waktu 4 jam lebih dikit. Habis itu baterainya habis, dan cepet banget, cuma 4 jam doang, padahal baterainya itu punya kapasitas yang besar, yaitu 4000 mAh. Kekurangan selanjutnya yaitu slot SIM-nya itu cuma hybrid, bisa dipasang 1 nano SIM card dan micro SD. Ini jadi kendala banget buat kalian yang pakai 2 nomor di satu HP, karena kalian harus milih mau pakai 2 SIM atau 1 SIM dengan micro SD. Mungkin itu aja yang saya rasain selama pakai si Redmi Note 7 ini selama 10 bulan. Kalau kalian punya pengalaman juga, baik yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.